Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Ratnasari dengan NIM 201-2002-47. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan belajar sosial yang diampu oleh dosen Dr. Kana Safrina Rozi, MSI. Adapun poin-poin pembahasan yaitu satu, pengertian teori belajar sosial. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial. Adapun yang ketiga yaitu teori belajar sosial Albert Bandura. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip teori belajar sosial Albert Bandura. Penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian teori belajar. Hamalik berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku berkat pelatihan dan pengalaman. Belajar merupakan suatu proses dan bukan semata-mata hasil yang dikehendaki dapat tercapai. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa belajar merupakan suatu kegiatan atau aktivitas. Sedangkan sosial menurut Lewis, sosial adalah sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga dan pemerintahnya. Sedangkan menurut Peter Hermann, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Jadi sosial sempit kemasyarakatan di mana sosial adalah keadaan terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata dan dapat dirasakan namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial. Menurut Prasetya dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial adalah sebagai berikut. 1. Faktor endogen. Faktor endogen dibagi menjadi 3 yaitu faktor sugesti. Dalam buku Psikologi Kepribadian dijelaskan bahwa sugesti adalah proses seorang individu di dalam berusaha menerima tingkah laku maupun perilaku orang lain tanpa adanya kritikan terlebih dahulu dalam Nawawi 2000. Selanjutnya yaitu faktor identifikasi yang dilakukan kepada orang lain yang dianggap ideal atau sesuai dengan dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi dalam bukunya Interaksi Sosial. Anak yang mengidentifikasi dirinya seperti orang lain akan mempengaruhi perkembangan sikap sosial seseorang, seperti anak cepat merasakan keadaan atau permasalahan orang lain yang mengalami suatu problema dalam Nawawi 2000. Selanjutnya yaitu faktor imitasi, dapat mendorong seseorang untuk berbuat baik. Pada buku Psikologi Pendidikan dijelaskan bahwa sikap seseorang yang berusaha meniru bagaimana orang yang merasakan keadaan orang lain, maka ia berusaha meniru bagaimana orang merasakan sakit, sedih, gembira, dan sebagainya. Hal ini penting di dalam pembentukan rasa peduli sosial seseorang dalam Purwanto 1999. Selanjutnya yaitu faktor eksogen. Faktor eksogen adalah faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak dari luar dirinya sendiri. Dalam hal ini, menurut Sujipto dalam bukunya Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial dijelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi sikap sosial, yaitu 1. Faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tumbuhan dari setiap anak. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dari anak dalam menerima pendidikan, karenanya keluarga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perkembangan anak. Yang kedua ada faktor lingkungan sekolah. Dalam bukunya Psikologi Sosial dijelaskan bahwa keadaan sekolah seperti secara penyajian materi yang kurang tepat antara guru dengan murid mempunyai hubungan yang kurang baik, akan menimbulkan gejala kejiwaan yang kurang baik bagi siswa, yang akhirnya mempengaruhi sikap sosial seseorang dalam Ahmadi 1996. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat berpijak para remaja sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat. Anak dibentuk oleh lingkungan masyarakat dan dia juga sebagai anggota masyarakat. Kalau lingkungan sekitarnya itu baik, akan berarti sangat membantu di dalam pembentukan kepribadian dan mental seorang anak. Begitu pula sebaliknya, kalau lingkungan sekitarnya kurang baik, maka akan berpengaruh kurang baik pula terhadap sikap sosial anak, seperti tidak merasakan keadaan orang lain. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku tradisional, behavioristik.
Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagai besar dan prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan dan pada efek-efek dan isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial. Selanjutnya yaitu asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial, yaitu satu, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau permodelan. Yang kedua, dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniru yang hendak ia jalankan. Yang ketiga, imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Yang keempat adalah dalam imitation atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu seperti kemampuan mengingat dan mengulang pada pelaksanaan proses peniruan. Yang kelima yaitu mediasi internal, sangat penting dalam pembelajaran karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Vicarious learning. Pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Fakta ini menentang ide behavioris bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tertentu pembelajaran. Bila orang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengonstruksikan gambar, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusannya. Yang mempengaruhi pembelajaran Bandura percaya penguatan bukan esensi pembelajaran, meski penguatan memfasilitasi pembelajaran, namun bukan syarat utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model dan mengamati inilah yang teks menerus diperkuat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip permodelan belajar sosial Albert. Prinsip teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar cenderung bereorientasi pada A. Kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, B. Belajar melalui proses pengamatan modeling, C. Determinasi resipokal dalam teori belajar sosial Bandura, D. Tanpa reinforcement, yang E. Teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia, F. Teori belajar sosial Bandura dapat menerapkan prinsip pertumbuhan, G. Mengkaji 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling yang terjadi dalam observasi learning, H. Konsep dasar teori efikasi diri. Kesimpulan yaitu teori belajar sosial dikenal oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan. Orang belajar dari apa yang telah dibaca, didengar, dan dilihat di media, dan juga dari lain lingkungannya. Albert Bandura mengemukakan bahwa melalui seorang individu belajar banyak tentang perilaku melalui peniruan atau modeling, bahkan tanpa adanya penguatan, sekalipun yang diterimanya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan.
Teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses pembelajaran, yang mana bentuk pembelajaran adalah seorang mempelajari perilaku dan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang diberikan kepada orang lain. Dalam observational learning terdapat 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling. Proses yang terjadi dalam observational learning tersebut antara lain 1. Atensi, 2. Retensi, 3. Reproduksi, dan yang terakhir motivasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.